Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 76. Perlahan Sarah menyambut tangan sang ayah, dan berdiri dalam bimbingannya. Berdirilah di atas kakimu tanpa banyak penyesalan. Jalan setiap orang berbeda. Kamu tidak harus merasa bersalah atas pilihan orang lain. Selama kamu merasa benar, teruslah berjalan, nak. Aku hanya merasa, seharusnya aku bisa mencegah mama melakukan ini. Apa yang bisa kamu cegah? Kamu tak punya kemampuan melawan jalan takdir hidup seseorang. Kamu telah melakukan apa yang menjadi bagianmu dengan benar dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang terpenting kamu telah begitu berani tetap pada kesetiaan dan kebenaran. Ketika hal buruk ini terjadi, itu sudah bukan tanggung jawabmu. Karena itulah yang memang harus terjadi. Papa Sarah tersenyum pada Sarah. Meski raut wajahnya tidak baik saja. Dia merasa kehilangan. Tetapi dia lega dalam waktu bersamaan. Tak ada yang bisa menjelaskan perasaannya dengan benar. Tetapi seperti itulah kenyataannya. Sarah menatap gadis yang kini duduk meringkuk di ujung ruangan besar itu. Dia seperti seseorang yang begitu ketakutan. Sally. Sarah memanggilnya dengan sedih. Sudah seminggu sejak pemakaman mamanya. Sally tak berkata sepatah kata pun. Kecuali memanggil nama mamanya. Sally menatap kosong pada Sarah seperti anak kecil yang gugup. Sarah, pergilah. Nanti mama marah kalau kamu masuk ke kamarku. Usirnya sambil mengibaskan tangannya seakan menyuruh Sarah segera keluar. Sally, jangan begini terus. Sarah mendekat tetapi Sally semakin merapat ke sudut. Bersembunyi di balik rambutnya yang berantakan. Mama datang. Mama datang. Sally menunjuk ke arah pintu. Sarah menoleh. Tak ada seorang pun di sana kecuali papa yang berdiri di dekat bed tidurnya. Mama datang. Dia mencarimu Sarah. Mama akan menghukummu. Teriaknya dengan keras. Sarah tak bisa menahan rasa sedihnya melihat keadaan Sally yang semakin tidak baik itu. Nak, Wijaya mendekati anaknya itu dengan perlahan. Maafkan papa. Dia berjongkok memegang bahu Sally untuk berdiri bersamanya. Papa, mama tidak suka Sarah, suruh Sarah pergi. Dia memeluk papanya dengan wajah takut dan memelas. Semua kenangan dan ingatan masa kecilnya sepertinya sedang bermain di kepalanya. Tak bisa difilternya dengan benar. Maafkan papa yang telah menutup mata untukmu selama ini. Maafkan papa yang telah membuatmu harus begini. Papa telah mengabaikanmu begitu lama. Pelukan itu begitu lebar dan kuat. Merengkuh tubuh ringkih Sally yang belum sampai 2 minggu sudah menjadi begitu ringkih. Papa, Sally sayang papa. Sally takut mama. Dia memeluk leher papanya dengan manja. Betapa terenyuh hati Sarah melihat keadaan Sally sekarang yang tak menyisakan sedikit pun tentang kepongahan, keangkuhan dan segala hal yang membuatnya menjadi perempuan cantik yang manja. Dia seperti anak kecil yang sedang meminta pelukan seorang ayah. Ingatannya berbalik pada masa silam. Berdiri di sana, pada tempat dia melihat mama dan papanya ada secara utuh untuknya. Sally sungguh tak ingin keluar dari lingkaran ilusinya sendiri. Karena dia begitu bergantung pada sang mama. Sarah. 2 minggu lagi papa akan kembali ke Kanada. Papa akan berkonsultasi dengan psikiater bagaimana cara supaya bisa membawa adikmu bersamaku. Aku akan merawatnya di sana. Banyak hal yang telah kulewatkan tentang adikmu ini. Aku akan menebusnya. Dengan menjaganya sepanjang sisa hidupku. Suara papa Sarah terdengar serak. Terus memeluk Sally yang bergelayut di lehernya sambil memainkan telinga sang papa seperti anak kecil yang sedang bermain dengan papanya. Dokter mengatakan Sally mengalami gangguan mental karena berbagai hal sehingga berpengaruh pada emosi, pola pikir, dan perilakunya.
Semua waham atau delusi muncul di mana dia meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Semua itu tumpang tindih dengan halusinasinya di mana dia merasakan sensasi seol melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Hal tersebut membuat suasana hatinya berubah dalam periode tertentu. Perasaan takut, cemas dan sedih yang berlangsung hingga berminggu, berbulan, bahkan bertahun. Tahun itu terakumulasi dengan semua sikap yang bertentangan dengan hatinya karena dipaksakan untuk bersikap arogan oleh sang mama. Dua pribadi yang muncul bergantian sewaktu. Kemanjaan yang nyaman, rasa tunduk yang tak terkendali, ketergantungan yang berlebihan, sakit, dendam, baik dan buruk bahkan tak lagi bisa dibedakannya. Perilaku Sally menjadi cenderung tidak wajar, seperti berteriak, teriak tidak jelas, berbicara dan ketakutan bahkan tertawa sendiri adalah manifestasi dari semua emosinya. Sarah hanya menunduk. Dia tahu inilah akhir dari semua kemelut kehidupan keluarganya. Mereka telah sampai pada titik bertanggung jawab atas semua perkara yang diciptakan. Semua berkaitan. Tak ada yang luput dari kesakitan dan karma di dunia. Cepat atau lambat, hukum Tuhan selalu ada. Tetapi percaya atau tidak percaya, hukuman itu tidak hanya menunggu roh kita bertemu Sang Penciptanya saja tetapi saat kita berada di dunia pun kita akan menanggungnya, dalam bentuk sebuah karma. Semakin kita berusaha menyakiti orang lain, semakin kita menggali hukuman untuk diri kita sendiri. Aku juga minta maaf, bisik Sarah, sambil memeluk papanya dan Sally. Hidup akan terus berjalan. Meski kaca mungkin sudah retak tetapi mempertahankannya supaya tidak berkeping adalah hal terbaik meski mungkin takdir yang tertulis tak mungkin diperbaiki dengan jari. 3 tahun kemudian, seorang anak laki berdiri dengan wajah masam, menyeret sebuah koper kecil. Pakaian seragamnya yang serupa jas itu tampak sangat mengganggunya. Kenapa Rae harus memakai baju ini? Dia menoleh pada pengasuhnya dengan tak sabar. Rae hari ini mulai sekolah. Pengasuhnya menyahut sambil menawarkan bantuan membawakan tasnya. Rae bisa bawa sendiri, Mommy bilang. Apa yang bisa dikerjakan sendiri jangan merepotkan orang lain. Meskipun wajahnya manyun tapi caranya mengucapkan itu sungguh menggemaskan. Sayang, kamu sudah siap. Raka muncul dengan baju jas lengkap. Hari ini ada meeting di kantor. Raka sebagai komisaris utama bersama Edgar akan mengadakan pertemuan rutin bulanan pada Dewan Petinggi Perusahaan. Kantor cabang baru di Korea baru saja dibuka. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi termasuk penunjukan kepala cabang di sana. Rae mau sekolah, tapi pakai baju basket yang dibelikan Dedi kemarin. Rae masih saja mengomel lucu. Sayang, sekolah itu harus menggunakan seragam. Dedi Raka merapikan dasi Rae dan tersenyum puas dengan penampilan sang anak. Rasa bangga tersirat di tatapan Raka melihat undurnya itu tumbuh besar dan begitu tampan. Apakah sekarang Rae setampan Dedi? Tanyanya dengan mimik penasaran, melihat senyum dadinya. Tentu saja, sayang. Bahkan lebih tampan dari Dedi. Oh, iya. Rae tidak percaya. Raka berjongkok dan menowel hidung Rae yang melotot padanya sambil mendonggak. Tapi Mommy bilang, Dedi adalah manusia tertampan di dunia. Ocehnya tak puas. Momimu berkata begitu. Raka terkekeh senang. Meskipun Rae tampak tak terima. Rae menguping saat Mommy menidurkan pada Rei dan Ri. Rae berucap. Matanya celingak-celinguk seolah takut orang lain mendengarnya. Mommy bercerita apa? Raka mendekatkan telinganya dengan mimik penasaran yang lucu. Mommy bercerita tentang pangeran tampan yang datang pada princess yang sedang sedih. Pangeran tampan itu membuat princess itu tertawa. Karena dia baik hati dan ketampanannya mengalahkan semua pangeran di dunia. Rae bercerita tanpa mengedipkan matanya. Lalu Ri bertanya, nama pangeran tampan itu?
Karena dia mau satu. Alis Rae naik seolah dia sedang mengingat sesuatu. Momi bilang namanya adalah Pangeran Raka. Bukankah nama Dedi itu Raka? Orang sering memanggil Dedi dengan nama Pak Raka. Jadi Rae tahu. Dedi adalah manusia tertampan di dunia yang diceritakan Momi. Rae menjelaskan analisanya dengan wajah puas. Raka tersenyum sumringah sambil anggukkan kepalanya. Dedi. Ya. Rae tak akan membocorkan rahasia Dedi. Rahasia apa? Rahasia kalau Dedi adalah seorang pangeran yang menyamar. Ucap Rae lucu setengah berbisik. Raka tak bisa menahan tawanya melihat wajah Rae yang begitu serius. Kalian sedang membicarakan apa? Sarah muncul dengan pakaian rapi sambil menggandeng dua orang gadis kecil cantik dengan wajah yang begitu mirip. Dua gadis kembar mungil lucu itu adalah adik Rae, Reina dan Risa. Pembicaraan laki. Raka mengedipkan matanya pada Rae yang segera menutup mulutnya dengan lucu. Tanda dia sedang melakukan aksi bungkam. Dedi. Keduanya menghambur kepada dadinya. Tanpa peduli hampir menabrak badan kakaknya. Mereka sekolah juga. Rae melongo melihat kedua adiknya yang tampak rapi. Dengan bando dan topi. Tas mungil terselempang manis seolah memang mereka siap berangkat juga. Adik Rei dan Ri akan ikut mengantarkan kakak Rae ke sekolah. Sarah tersenyum pada Rae yang masih bengong melihat tingkah kedua adiknya. Rae yang sekolah. Kenapa adik ikut? Wajah lucu Rae kembali cemberut. Tapi kemudian dengan cepat berbalik. Menyeret koper kecilnya keluar. Raka tertawa melihat si kakak Rae yang tiba-tiba ngambek. Dia sangat dekat dengan dadinya karena itu dia sering kesal jika melihat kedua adiknya bertingkah seperti sedang merebut perhatian sang dedi darinya. Sarah menggedikkan bahunya. Anakmu itu semakin mirip denganmu. Sarah tertawa. Dia kalau ngambek. Sama sepertimu sayang. Manyun begitu. Raka nyengir membalas sang istri. Ayo, berangkat. Kita harus mengantarnya masuk sekolah pagi ini. Nanti dia terlambat. Sarah mengambil tangan Ri yang usil narik jas dadinya. Dua gadis kecil itu segera berlarian keluar mengejar langkah kakaknya menuju mobil diikuti pengasuh yang terlihat rempong karena cemas mereka akan jatuh. Raka memegang pinggang Sarah tiba-tiba. Sayang. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Sarah menatap suaminya itu dengan tatapan bingung. Terima kasih sudah memberikan aku anak yang lucu. Terima kasih telah menjadi istriku. Dan terima kasih sudah menjadikan aku pangeran tertampanmu. Raka merapatkan tubuh Sarah ke badannya. Memeluknya dengan hangat. Kamu kenapa sayang? Kukuk itu tiba cerewet. Ya, Sarah menyeringai. Biasanya Raka bersikap luar biasa romantis jika ada maunya. Tapi sebuah ciuman segera mendarat di dahinya. Tanpa sempat Sarah mengatakan apa. Ayo, mereka sudah menunggu di mobil. Kalau dibiarkan lama, mobil itu akan jadi kapal pecah. Raka menggandeng tangan Sarah dengan mesra. Seolah mereka dua anak sekolah yang sedang dimabuk cinta. Musim dingin di Kanada. Terasa lebih dingin tahun ini. Sarah memeluk mantelnya sambil duduk di halaman belakang Rans. Pada sebuah kursi menghadap pemandangan. As interpret. As sama dengan ekspletif. Lebih besar dari bukit. As lebih besar dari di belakang kamarnya. Nun jauh di kejauhan. Pohon pinus menghijau keperakan. Salju sisa turun tadi malam meleleh terpantul cahaya senja yang mengintip jingga dari barat. Senyumnya merekah ketika Siri dan Rei berlarian. Sementara Rae mengikuti kedua adiknya itu seperti bodyguard. Kakak sudah bilang. Pakailah skaraf dan kaos tangan. Ini sangat dingin. Mulutnya yang cerewet itu mengomel manja. Persis Raka saat sedang kesal. Kedua adiknya itu menurut. Menyerahkan lehernya untuk diikatkan skaraf oleh kakaknya. Lalu dengan susah payah kakaknya yang perhatian terhadap adiknya itu, memasangkan sarung tangan pada keduanya. Sarah memperhatikan ketiganya sambil menyeringai.
Kakak tampan itu memang begitu posesif jika urusan si kembar. Meskipun mereka sering ribut tapi Rae selalu mengalah pada akhirnya. Suara cekikikan kedua gadis itu segera ramai, menghambur pada mominya. Momi, Momi, Ri mau coklat. Ri yang sedikit lebih tomboy dari sang adik berselang 5 menit. Rei meletakkan sikunya di pangkuan Sarah. Kedua telapak tangannya menyangga dagunya dengan wajah manja. Datanglah pada kakek. Dia sedang di dapur membuat cake coklat dengan grandma. Sarah menowel hidung sang anak yang bangir. Oke, Momi. Ri segera berdiri tegak lalu menyambar tangan Rei yang sedang sibuk dengan tali mantelnya. Setelah itu berlari dengan kaki kecil mereka. Suara mereka berdua menjadi ramai sesaat. Rei, jangan berlarian. Suara Sarah hilang begitu saja. Dua gadis kecil itu sudah menghilang. Momi. Rae duduk di kursi kayu sebelah Sarah. Matanya berbinar manis. Sarah menarik kerah mantel Rae. Merapikan rambut anak lelakinya itu. Tante Sally memberikan Rae ini. Rae mengeluarkan sesuatu di telapak tangannya. What is this? Sarah menatap telapak tangan mungil Rae yang terbuka. Di atasnya sebuah kancing baju berwarna merah, sebesar koin kecil. Tante Sally bilang, kalau Rae sedang kesepian, Rae boleh pegang ini. Wajah tanpa dosa itu mendonggak pada mominya. Sarah mengambil kancing itu. Sesaat bibirnya terbuka, menatap kancing berwarna merah itu. Dia tertegun dengan apa yang dilihatnya. Karena Tante Sally tidak pernah kesepian lagi, dia memberikan ini pada Rae. Itu adalah kancing baju yang diberinya saat mereka kanak-kanak. Saat itu Sally belum genap 4 tahun dan Sarah meninggalkannya karena dia harus pergi sekolah. Kalau kamu merasa sendiri, genggam kancing ini erat. Kamu tidak akan merasa sendiri. Sarah memberinya dengan melepaskan kancing itu dari baju yang dipakainya. Sarah hampir tak percaya jika kancing itu ternyata masih disimpan Sally saat ini. Kancing itu tetap digenggamnya meskipun melewati pasang surut hubungan mereka. Kancing itu tak pernah dibuang Sally meskipun dia mengatakan kalau dia membenci Sarah dengan setengah nyawanya. Sayang. Sarah mengelus kepala Rae dengan lembut. Jika Tante Sally memberimu ini, simpanlah baik-baik. Benda ini adalah sesuatu yang berharga baginya. Dia telah memberikan sesuatu yang penting baginya untukmu karena dia sangat menyayangimu. Sarah meletakkan kembali kancing itu di tangan mungil Rae. Sekarang pergilah. Cari kedua adikmu. Jangan sampai mereka berdua keluar. Hari akan gelap. Sarah menepuk pipi Rae yang masih menatapnya tak berkedip. Bulu matanya yang panjang itu terlihat lucu. Bulu mata yang diturunkan dari sang momi. Sementara bola matanya yang berbinar cerah itu milik Raka. Perpaduan wajah Sarah dan Raka benar sempurna pada Rae. Oke. Momi. Rae berdiri memasukkan kembali kancing merah di tangannya ke dalam saku. Lalu berbalik masuk ke dalam rumah kayu mereka dengan langkah kecilnya. Sarah memeluk tubuhnya sendiri. Lampu teras itu sudah menyala karena hari mulai gelap. Sesaat wajah Sally lewat di kepalanya. Tadi pagi Sally pamit dengan Ricard, psikiater pribadinya untuk berangkat ke Swiss. Mereka akan menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru di sana. Yah, kesehatan Sally sudah jauh membaik dalam 3 tahun terakhir di bawah perawatan sang papa. Dan di 1 tahun ini, Sally sudah kembali menjadi sehat sepenuhnya. Ricard adalah psikiater pribadi Sally, yang telah merawat Sally setiap hari. Karena intensitas hubungan mereka Ricard dan Sally akhirnya saling menyimpan perasaan satu sama lain. Benih cinta tak bisa dielakkan. Rasa kasih sayang itu terpupuk perlahan-lahan. Kesabaran dan kebaikan Ricard membuat Sally pulih lebih cepat dari perkiraan. Tahun ini, Ricard membawa Sally ke kota kecil bernama Spies. Kota kecil yang berada di tepi Danau Thun. Dikelilingi oleh kebun anggur dan hutan. Tempat di mana orang tua Ricard berada. Papa Ricard adalah pemilik salah satu kebun anggur di sana.
Mereka mengunjungi kampung halaman Ricard sekaligus untuk mempertemukan Sally pada orang tuanya. Jika tak ada aral melintang, mereka akan mengadakan pernikahan sederhana di sebuah gereja kecil di kota Spies pada musim panas tahun depan. Beban di pundak Sarah terasa ringan seringan kapas sekarang. Rasanya semua kebahagiaan sedang berpusat padanya. Kehidupannya terasa tenang dan berbeda. Banyak cinta yang bertebaran di sekelilingnya. Roda sungguh berputar. Hidup tak melulu sakit dan air mata karena jika kita diberikan ujian dan kesedihan maka di lain waktu kita akan menerima senyum dan kebahagiaan. Hanya saja, melewati semua itu perlu proses yang tak mudah. Menjadi kuat dan yakin adalah hal yang paling penting. Papa Sarah juga telah menikah setahun yang lalu dengan Charlotte, pengurus guest house yang diwariskan almarhum ayah kandung Sarah. Perempuan berusia 45 tahun yang telah bekerja hampir 15 tahun dengan ayah Sarah itu, mempunyai anak satu yang telah menikah dan tinggal di kota lain. Dia adalah perempuan yang baik dan perhatian. Pak Wijaya merasakan hidupnya berbeda, ketika seseorang memperhatikannya dengan tulus, dalam cara yang sederhana. Entah dengan Charlotte menyeduh teh dan menyajikan cookies di waktu sore atau saat mereka berjalan bersama memeriksa kandang kuda dan memetik bunga liar dari pinggir hutan pinus untuk sekedar diletakkan di atas meja tamu. Kebahagiaan itu bisa ditemukan di mana saja, bahkan pada tempat yang paling sederhana. Saat kamu duduk di atas rumput dan orang yang kamu sayangi ada di sebelahmu memegang tanganmu dan mengagumi dirimu seperti saat dia mengagumi pemandangan di senja hari. Semua yang tak dirasakan Pak Wijaya sebagai seorang laki, ditemukannya pada Charlotte yang keibuan, yang tak pernah mengeluh saat mengurus Sally dalam masa pemulihan. Sayang, sebuah pelukan di leher Sarah. Dagunya berada di pundak kiri Sarah. Raka membungkuk memeluk sang istri dari belakang, membuyarkan semua lamunan Sarah. "Bisakah kamu masuk sebentar?" tanya Raka dengan manja. "Punggungku terasa sakit setelah mencoba membelah kayu bakar untuk perapian. Tolong pijat suamimu ini, istriku yang berbakti dan baik hati." "Yang menyuruhmu membelah kayu siapa?" Sarah manyun. Tapi belum sempat Sarah melanjutkan kalimatnya, Raka menggendong tubuh sang istri dengan gerakan cepat. Katanya, "Punggungmu lagi sakit," omel Sarah. Tapi tetap pasrah membiarkan Raka menggendongnya menuju kamar. Raka dengan cueknya, menjatuhkan istrinya di atas dipan kayu besar dengan bed empuk. Tempat tidur itu begitu klasik, dari kayu oak. "Au!" Sarah berteriak kecil. Raka menarik sweater abu yang digunakannya, menyisakan sebuah kaos tipis. Lalu dengan acuh tak acuh dia duduk di atas tempat tidur tepatnya di depan Sarah, menunjukkan punggungnya. "Sentuh aku di sini." Dengan santai dia menarik ke atas kaos tipisnya. Sarah melongo melihat kelakuan suaminya. Jemari Sarah terangkat, merayap di punggung suaminya dan memijatnya dengan lembut. Rasanya enak sekali. Raka terlihat begitu menikmatinya. "Sayang." Raka tiba memanggil Sarah. Kamu ingat 5 tahun yang lalu saat kita di Leiden?" "Yang mana?" "Saat kamu memelukku dari belakang pertama kali dan mengatakan, 'Aku benar menunggumu dan sudah lelah untuk menunggumu terus.' Kata itu sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Itu adalah hal pertama yang membuat jantungku serasa lepas dari tempatnya." Raka terkekeh. Jangan mengingatnya. Aku malu sekali jika mengingat itu." Sarah mencubit punggung Raka dengan wajah bersemburat merah jambu. "Maukah kamu melakukannya lagi?" pinta Raka tanpa menoleh. Aku tidak mau." Sebelum Sarah melanjutkan penolakannya, Raka telah menarik tangan Sarah ke bawah ketiaknya, menarik tubuh Sarah merapat ke punggungnya, membiarkan lengan Sarah mengait sampai bahunya. "Sayang, kamu tahu tidak? Dadaku berdebar keras saat itu. Padahal aku cuma minum segelas koktail. Bukan karena pelukanmu yang begitu erat sehingga membuatnya sesak nafas,
tapi luapan perasaan aneh yang tak bisa kuungkapkan. Sejak itu aku cuma bisa berpikir, aku tak pernah ingin melepaskanmu lagi. Raka menciumi punggung tangan Sarah yang berada di bahunya dengan penuh kasih sayang. Gombal, Sarah salah tingkah sesaat. Aku serius. Sejak malam pertama terindah itu, kamu ku tandai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku tak akan melepaskanmu demi apapun seumur hidupku. Raka berbalik, lalu memeluk erat istrinya itu. Cuaca yang dingin, salju yang turun terlihat dari jendela kaca, putih di antara temaram lampu teras kamar. Kenakan bajumu, sayang. Udara akan sangat dingin. Sarah berbisik sambil menggosok punggung Raka yang hanya menggunakan kaos tipis itu. Aku tidak perlu baju lagi, karena kamu lebih hangat dari mantel. Raka menarik wajah Sarah, mengaguminya sesaat sebelum kemudian bibirnya mendekati bibir Sarah yang terkatup karena tersenyum padanya. Beberapa detik kemudian, bibir mereka beradu. Kecupan Raka yang semula lembut itu menjadi sedikit panas. Sayang, anakmu sudah 3 tetapi kelakuanmu seperti baru jadi pengantin saja. Sarah menarik wajahnya dengan raut geli. Anakmu sudah 3 tapi rasanya aku jatuh cinta pada gadis Kenarin sore yang bertemu denganku karena terpaksa menjadi pengantinku. Raka tertawa kecil. Tangannya tak mau diam, menyusup ke balik mantel Sarah, berusaha melepaskannya. Sayang, ini terlalu sore untuk itu, bisik Sarah, dengan mata melotot. Cuacanya sangat dingin. Kukuk juga kedinginan. Raka terkekeh dengan wajah acuh. Kepalanya sudah menyusuri leher Sarah yang rambutnya sekarang panjang tergerai. Seperti pertama kali mereka berjumpa dulu. Sayang, tolong kasih tahu Kukuk nakal itu. Malam masih panjang. Sabar sedikit. Anak saja belum tidur. Sarah mendorong tubuh Raka dengan halus. Tetapi yang didorong malah semakin lengket seperti perangko. Anak sibuk dengan kakek dan grandmanya. Kita berdua bebas. 1 round sebelum makan malam, bisik Raka dengan suara serak. Khas Dedi Undur yang sedang terbakar gairah. Bersambung dulu ya teman-teman.